Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang trigger untuk operasi update. Jadi yang sebelumnya adalah trigger operasi insert, ya, sekarang ke update. Nah, di sini berarti nanti ketika tabel A itu kita lakukan update, ya, update di dalam datanya, nanti akan kita lakukan operasi sebagai efek dari A ke B. Nah, di B itu nanti kita bisa melakukan insert, update, atau delete juga. Yaitu trigger ya untuk yang update. Di sini pengertian penjelasan berikutnya adalah timing ya, eksekusi dari trigger. Jika before yang dipilih berarti nanti sebelum ada insert, update, delete pada tabel yang ada di sini nanti, berarti coding ini dijalankan dulu ya, kode SQL yang ini dijalanin dulu. Tapi kalau yang after, ya yang after ini berarti akan dijalankan setelah. Jalankan setelah operasi yang ada di sini nanti selesai. Ya, itu bedanya timing. Kemudian untuk hari ini kita akan fokus ke update, ya, update tabel. Jadi jika ada update di tabel tertentu, apa yang terjadi atau apa yang akan kita lakukan dengan kode yang nanti akan kita ketikkan. Nah, di sini contohnya adalah saya akan melakukan trigger update untuk menyimpan histori harga. Histori harga nanti dari tabel persediaan. Ya, jadi bukan dari tabel barang karena harga itu di sini itu di database saya itu dari tabel persediaan. Ya. Nah, di sini adalah teknis apa namanya eh, relasinya dengan ilustrasi datanya untuk mempermudah pemahaman. Nah, di sini ada tabel barang, kategori, satuan, barang dan kategori punya hubungan dengan barang untuk menyimpan kode K-nya. Kode K, kemudian barang dan satuan bertemu di persediaan untuk menentukan barang ini satuannya apa, stoknya berapa, dan harga jualnya berapa. Kemudian ada eh, dua pasang transaksi, sepasang transaksi ya, yang di sini adalah M, master, di sini detailnya. Detailnya mengambil dari persediaan, ya jadi bukan dari barang tapi dari persediaan karena di persediaan itu ada harganya, ada harga dan stoknya. Kemudian di history ini adalah mengambil relasi dari tabel persediaan untuk kita nanti kebutuhannya untuk jika ada perubahan harga. Jadi nanti jika ada perubahan harga di sini akan kita catat lognya ya, log atau history bagaimana perjalanan setiap produk pada harganya. Ini harga lama berarti sebelum kita update, harga baru adalah harga setelah kita update. Ya. Nah, sebelum saya ke codingnya, saya jelasin dulu teori pentingnya menyimpan histori harga. Jadi ini saya tanyakan ke Gemini, apa pentingnya menyimpan histori harga. Ini sudah saya tuliskan promnya, ini promnya bisa apa namanya eh, menurut kebutuhan Anda ya. Jadi tidak harus yang saya pakai ya. Intinya seperti inilah intinya. Jadi untuk eh, apa ya eh, meyakinkan kita seberapa pentingnya eh, trigger yang nanti yang mau kita pakai. Nah, di sini dari keterangannya Gemini-nya adalah merupakan praktek terbaik yang sangat krusial di dunia nyata. Jadi menyimpan histori harga di dalam penjualan itu adalah memang seharusnya kita lakukan ya di dunia nyata ini. Jadi penting sekali menyimpan histori harga. Mengapa? Karena di sini yang pertama, saya jelasin ini dulu ya. Ketika barang berubah harganya, tetap tidak boleh langsung menimpa data lama begitu saja ya. Kita perlu menyimpan di tabel history. Jadi harga lama tetap ada di sini. Nanti di barang di persediaan harga barunya memang di overwrite, tapi sebelum kita overwrite itu kita simpan dulu ke history harganya. Biar ada historinya atau lognya. Di sini misalkan kasusnya adalah bulan lalu pelanggan tuh membeli laptop senilai 10 juta. Ya.
karena hari ini ada kenaikan biaya produksi atau kenaikan biaya transportasi misalkan, ya. Nah, ini ada perubahan harga naik ya, tadinya 10 menjadi 12 juta. Nah, ini kalau langsung saya timpa 10 ke 12 juta, nanti histori yang 10 juta tadi, yang bulan lalu tadi hilang nanti. Karena harganya tidak disimpan yang harga lama. Ya, otomatis itu akan mempengaruhi perhitungan di beberapa periode tertentu. Ya. Jika tanpa histori, akuntan saat menarik laporan keuangan bulan lalu, ya, total pendapatan bisa kacau, bisa apa namanya, bisa berbeda karena tadi ada selisih 2 juta ya pada laptop tertentu. Kemudian jika ada histori, maka ini harga lama tetap bisa kita telusuri sehingga bisa kita berikan bukti bahwa apa miss tadi atau apa tadi perbedaan tadi memang benar terjadi karena ada perubahan harga. Jadi jika ditanya buktinya, kita bisa nunjukin kalau ada histori. Harga yang lama tetap disimpan, harga barunya berapa, dan tanggal update perubahan harga itu kita bisa tunjukkan kapan. Ini tadi untuk keperluan menjaga konsistensi dan kualitas data transaksi, data integrity. Kemudian untuk audit, ya, untuk perlunya audit, jadi siapa dan kapan. Dengan adanya field tanggal ubah, manajemen bisa melacak kapan perubahan itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Kemudian transparansi, jadi nanti misalkan jika terjadi kesalahan input oleh admin, maka tim audit bisa melihat berapa harga lamanya. Jadi misalkan harusnya 12 juta diisi 13 juta, itu kan ada yang salah kan ya, entah disengaja atau tidak, adminnya melakukan kesalahan. Ya, nah itu bisa kita telusuri nanti. Kapan berubahnya, harga lamanya berapa, harga barunya sekarang berapa. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah untuk analisis bisnis ya dan strategi memberikan harga. Ya, jadi di sini bisa untuk melihat tren kenaikan penurunan harga. Jadi sepanjang tahun itu ya barang itu gimana trennya, naik atau turun. Apakah misalkan di sini adalah misalkan apakah harganya cenderung naik saat menjelang hari raya. Jika tidak apa, kalau iya kenapa. Ya, jadi nanti bisa untuk strategi eh, stok ya, pembelian barang biar tidak kekurangan ya, atau tidak berlebihan. Kemudian untuk mengukur sensitivitas pelanggan, kemampuan pelanggan. Jadi jika naik atau jika turun drastis, apakah akan apa mempengaruhi jumlah penjualan. Kemudian untuk teknis triggernya, nah ini teori triggernya kita nanti pakai trigger update. Jadi ketika ada perubahan di tabel barang atau di tabel persediaan, ya jika Anda punya tabel persediaan, maka akan tercatat di ini ya. Setiap kali ada instruksi update pada tabel persediaan, tetapi secara otomatis akan memaksa atau mengenforce sistem untuk masukkan data ke histori harga. Jadi nanti di datanya itu harga lama itu dianggap sebagai old, ya. Kemudian harga baru dianggap sebagai harga baru ini harusnya ya. Harga baru. Ya. Di sini adalah teknisnya. Di sini misalkan saya melakukan perubahan harga pada tabel pada konsep kode kerjaan B01, ini ada kenaikan misalkan tadinya 10 jadi 12, maka trigger update akan langsung aktif sebelum atau setelah ini pilihan. Anda mau after atau before. Nah, di sini otomatis mengambil data kode kerjanya itu apa, B01 tadi ya, sesuai dengan permintaan. Kemudian tanggal ubahnya kapan, ya waktu saat ini tentunya pakai fungsi now nanti di database-nya. Kemudian ada harga lama, diambil dari yang tadi 10 juta, harga barunya 12 juta. Ini eh, teknis ngambil datanya. Kemudian nanti trigger akan melakukan insert secara otomatis pada tabel histori harga, ya, sementara tabel persediaan resmi berubah ke harga baru. Ya, jadi persediaannya di overwrite, tapi sebelum di overwrite atau setelahnya itu disimpan dulu ke histori harga,
ya, atau setelahnya tadi mulai dari kode persediaan, tanggal ubahnya kapan, harga lama dan harga baru. Gitu ya. Ini adalah ilustrasinya untuk struktur tabel yang eh, untuk history. Jadi di sini ada primary key, ID ubah, ini bisa apa increment atau teknis yang lain silahkan. Berikutnya adalah kode persediaan, ini untuk menyimpan barang yang mengalami perubahan harga dan satuan, ya ini kan kode persediaan. Kemudian tanggal berubahnya kapan, ya misalkan 2026 10 Januari. Berikutnya harga lamanya berapa, tadi 10 juta, kemudian harga barunya berapa. Ya, tadi 12 juta ya contohnya di atas ya, nanti disesuaikan. Ya. Sekarang saya ke database-nya, ke sini dulu ya. Ya, ini saya jelaskan dulu alurnya. Jadi misalkan yang berubah itu adalah B1S1 ya di sini. Misalkan tadinya 2000, tadinya 1000 ya ini. Saya ubah menjadi 2000 ya. Setelah saya buat menjadi 2000, maka akan menyimpan di sini. Nah, ID ubah ini adalah primary key yang saya bentuk sendiri yang merupakan gabungan dari tanggal ubah yang sudah saya format tahun dulu ya, formatnya adalah tahun 2024 ya. Ini misalkan dulu saya buat slide-nya tahun 2024 ya. Kemudian 06 ini adalah bulannya ya, bulan Juni. Kemudian 12 ini adalah tanggalnya. Jadi dari sini bisa kita ketahui eh, persediaannya ini berubah tanggal 12 Juni 2024 ya. Selain dilihat dari ininya ya, ini kalau teknis saya seperti ini ya, saya sering menggunakan teknis seperti ini. Jadi primary key adalah gabungan, isinya adalah gabungan beberapa field ya. Seperti NPM Anda itu kan juga sama ya. Nah, ini kemudian berikutnya ini adalah jamnya atau waktu. Kalau ini tanggalnya, ini waktunya. Mengapa saya ambil dengan waktunya? Karena dalam satu hari itu dimungkinkan ada beberapa barang yang berubah harganya. Jadi ini antisipasi biar primary-nya nggak sama. Yang saya catat sampai ke bentuk detiknya. Mengapa kok sampai ke detik? Jadi dimungkinkan nanti dalam 1 menit itu ada beberapa barang yang diedit atau diubah harganya. Nah, berikutnya saya juga tulis kode persediaannya atau kode barangnya. Mengapa? Karena mungkin dalam 1 detik yang sama itu sekaligus ada beberapa kode barang yang kode persediaan yang berubah harganya. Nah, jadi makin panjang, makin detail itu makin aman ya, karena untuk mengantisipasi kasus yang tadi. Kemudian B1S1 tadi adalah kode persediaan yang berubah harganya. Jadi yang masuk ke sini adalah yang berubah ya. Yang nggak berubah yang nggak masuk. Kemudian tanggal ubahnya kapan? Di sini saya buat date time karena saya mencatat sampai ke time-nya juga. Jadi tidak hanya date tapi date time. Saya catat sampai time karena nanti untuk ngecek sampai ke waktu. Jadi waktunya itu berubahnya itu jamnya jam berapa, detik ke berapa. Kemudian harga lamanya berapa, harga barunya berapa. Harga lama ini diambil dari data sebelum di-update. Harga baru adalah data setelah di-update. Nah, ini harga lamanya adalah 1000 yang ini. Ya, ini saja nanti overwrite-nya di sini, tapi di sini disimpan historinya. Jadi nanti tetap bisa ditelusuri eh, barang apa yang berubah, kapan berubah, harga lama berapa, harga baru berapa. Kemudian ini adalah codingnya. Ini jangan dilihat ruwetnya dulu, ini saya jelasin dulu per baris ya. Pertama adalah kita buat trigger ya, dia create trigger, buat trigger dengan nama ini. Kemudian saya nanti jalankan setelah. Jadi trigger ini nanti akan berjalan otomatis setelah ada update pada tabel persediaan. Pada setiap barisnya, lakukan ini. Nah, ya. Apa yang dilakukan? Insert ke tabel histori harga. Jadi kita input data baru ke tabel histori harga. Apa yang diinput? Yang pertama adalah ini, tadi ini untuk ini. Saya bentuk primary key-nya.
Jika nanti Anda itu bentuk PK-nya nggak seperti ini, misalkan auto number atau increment itu ya, ini tidak perlu Anda sertakannya. Mulai ini ya, mulai ini. Nah, ini yang saya kurung ini. Bentar, bentar. Yang saya kurung ini. Nah, sampai ke sini ya. Nah, kalau yang kurung yang paling kiri ini tetap harus ada karena untuk kurung yang di sini pasangannya. Jadi ini untuk kurung yang di sini. Ini untuk kurung yang di sini. Nah, itu ya. Jadi jangan salah kurung ya. Nanti kalau kurang atau berlebihan salah nanti error ya. Jadi itu ya. Apa maksud dari kode yang di sini? Ini saya jelasin. Jadi yang tadi yang saya jelaskan tadi kan saya ngambil date time ya, date time dari waktu, kemudian saya bentuk tahunnya dulu dan seterusnya ya. Jadi ini kuncinya di sini kuncinya. Now, ini kan berarti kan ngambil ini. Anda kalau Anda bisa lihat di sini ya, di pojok kanan bawah ini, itu kan ada harinya ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian eh, jamnya 11.57 di situ ya, local time 11.57. Berarti nanti kalau saya lakukan insert pada hari ini, lakukan triggernya, berarti nanti ini akan masuk data yang di sini tadi. Nah, itu now. Kemudian now tadi saya mau format atau mau bentuk menjadi bentuk seperti ini. Apa bentuknya ini? Tahun dulu, year, tahun, kemudian month, kemudian date-nya, hour, ini jamnya, itu harusnya ini menit, tapi saya nggak tahu ya kok nggak M tapi I. Saya lupa dulu seperti apa penjelasannya ya. Kemudian S ini second. Nah, jadi bentuknya seperti ini tadi. Ini ya, yang saya blok sampai sini. Nah, itu ya. Ini B2S1 ini tadi saya ambil dari kode persediaannya. Untuk bisa menggabungkan antara ini dengan kode persediaan harus di-concat. Harus di-concat. Digabung. Dijadiin satu dalam satu baris. Dalam satu nilai. Apa yang saya concat? New kode persediaan. Kode persediaan yang nanti mau diubah harganya. Nah, gitu ya. Kemudian selain ini apa lagi? Ya, selain ini ada lagi nih. Nah, nanti ini yang ini. Tuh. Jadi ini saya gunakan untuk menyimpan apa yang diubah. Kalau ini nanti, ini tadi saya gunakan untuk menjadikan bagian dari primary key. Jadi saya tulis dua kali ya, karena memang untuk kebutuhan yang berbeda. Ya, berikutnya now ini, now ini adalah yang di sini. Tanggal ubahnya kapan? Ya. Nanti kan ini kalau ini kan saya tulis di sini saya gunakan untuk primary key. Nah, ini saya gunakan untuk mencatat kapan data itu berubah. Kalau ini kapan apa data yang berubah kalau yang ini. Nah, kemudian old harga jual itu adalah harga yang lama. Harga sebelum diubah harga lama. Tadi 1.000 ya punya saya. Nah, ini 1.000. Tadinya 1.000 ini. Kemudian new harga jual itu yang ini. Nah, yang ini. Ini yang old, ini yang new. Ya, selesai. Ini saya jelaskan sedikit apa namanya teknisnya. Nah, kemudian bagaimana jika ada ini saya kasih ini bentuk kode yang pertama ya, ini bentuk kode yang kedua. Sebenarnya hampir sama, cuma bedanya adalah saya kasih if di depan. Saya kasih if ini kan tidak ada if-nya di sini. Jadi kodenya sama, cuma saya tambahi if di atas di bawah begin dan end if di atas end. Nah, ini buat apa sih ini? Jadi ini untuk deteksi. Ya. Jadi nanti jika ada eh, harganya itu sama, tidak berubah, kemudian tapi ada yang iseng ngerubah, itu triggernya nggak dijalanin. Jadi trigger yang di sini, perintah ini tadi, akan dijalankan ketika ada perubahan harga, ini kan tidak sama ya. Ada perubahan harga dari harga yang lama ke harga yang baru. Kalau ini sama dengan, berarti tidak ada perubahan. And if. Tapi kalau ini tidak sama, berarti ada perubahan antara yang lama dengan yang baru. Nanti saya tunjukkan ya simulasinya. Nah, jadi ini akan dijalankan
ya, ketika ada perbedaan harga yang lama dengan harga yang baru, entah naik atau turun. Nah, ya. Kalau ini tadi, kalau tetap seperti ini nanti kalau tidak diubah harganya kemudian tetap disimpan ya masuknya dua kali. Nah, ini lebih aman ini karena ada filter di sini. Nah, ya, ini keterangannya yang silakan dibaca sendiri. Ya, ini ada ini ya tambahnya. Oh, ini ya. Ya, if tadi itu. Kalau di sini kan tidak ada if-nya. Oke ya. Sekarang saya praktekkan langsung ke database-nya. Ya. Di sini saya ada eh, tabel persediaan, ya, yang ini tadi. Yang ini ya tabelnya. Oh, ini ya. Ini tabel persediaannya. Ini. Kemudian ini adalah histori harga tabelnya. Jadi buat tabel lagi namanya histori harga. Ya, isinya ada ID ubah, kode persediaan, tanggal ubah, harga lama, harga baru ya, sama seperti yang ada di sini. Nah, ini ya. Itu kemudian sekarang kita simulasikan. Sebelum saya simulasikan, saya tunjukkan dulu bentuk triggernya. Ini triggernya. Tadi yang sudah saya crop ke materi. Nanti Anda coba buat sendiri dengan kebutuhan Anda masing-masing. Ya. Kemudian sekarang kita eksekusi. Jadi ini tadi sudah ada triggernya ya. Nanti masuk ke sini nanti. Nah, ini triggernya. Ini kalau saya edit jadinya saya tunjukkan triggernya tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba ya. Nah, sekarang saya melakukan perubahan harga ya, naik ya. Misalkan yang paling atas ini tadinya 5.000, saya ubah menjadi 6.000. B1 S1. Tadinya 5.000, ini harga lama, saya merubah ke 6.000 ya, naik harganya, harga barunya adalah 6.000. Oke ya, saya tinggal bagaimana merubahnya tinggal diklik di sini. Saya ubah menjadi 6.000. Ingat ya tadi 5.000 harga lama, 6.000 harga baru. Ya, kalau sudah saya save. Ya, saya sudah save. Oke, sudah saya save. Kita coba cek di sini sekarang. Tuh, berubah harganya. B1S1, tanggal berubahnya ini tadi, ya. Bisa dicek di sini, di bawah, kanan bawah ini ya. 2 Juni 2026, jam 12.03. Detiknya 22. Kalau di sini kan detiknya tidak ditampilin ya. Jadi dari tanggal sekian, jam sekian tuh ada perubahan harga. Apa yang berubah? B1S1, harga lamanya 5.000, harga barunya 6.000. Ini bisa tersimpan ya harga lama. Padahal tadi langsung di overwrite. Ya, langsung di overwrite. Ya. Sekarang kita coba lagi. Gimana kalau harganya nggak naik, nggak turun ya. Cuma saya edit. Cuma tetap harganya 6.000. Nah, yang tadi untuk menguji ini. Nah, untuk uji ini. Ya. Kalau ada ini harusnya nggak tidak tembus. Misalkan 6.000 ini, saya ubah menjadi 6.000 lagi. Saya simpan. Ya, saya save, saya refresh. Tidak ada yang masuk, karena memang tidak ada yang berubah. Ya. Tidak ada yang berubah di harga barunya. Gitu ya. Jadi, kalau tadi tidak Anda kasih if ini tidak ada, itu nanti di sini masuk lagi. Masuk lagi. Kan bingung nanti di sini harganya 6.000, harga barunya 6.000 nanti jadi. Ini akan dicoba ya, kalau ingin menguji seperti itu tadi. Yang terakhir jika harga barangnya turun. Misalkan yang paling bawah ini kan 50.000 ya. Saya ubah menjadi 40.000 atau 45.000. Ingat ya, tadi harga lamanya 50.000. Harga barunya 45.000 ya. Saya save, saya balik ke sini, saya refresh. Tuh ya, ini data yang baru. Harga lama 50.000, B2S3, tanggal berubahnya adalah sama di hari yang sama 2 Juni 2027. Jamnya sama jam 12, cuma menitnya ganti. Menit kelima 27 detiknya. Jadi nanti ini mempengaruhi primary key-nya di sini. Tadi harga lamanya 50.000, harga barunya 45.000. Nah, jadi ya. Ini tadi simulasi trigger
untuk update. Jadi ketika saya melakukan update di sini, itu insert ke sini dengan rule ini tadi. Gimana codingnya? Seperti ini tadi, ya. Itu nanti silakan dicoba, disesuaikan dengan kasusnya. Anda bisa untuk memperdalam alasan trigger update ini perlu atau tidak, Anda bisa tanya ke sini, ya, dengan prompt yang sudah Anda atur sendiri. Nanti biar lebih mantap. Oh ya, jadi tidak asal pakai trigger ya, tapi Anda coba juga eh, ketahui adalah manfaat dari trigger yang Anda buat itu yang juga penting ya. Dan di sini nanti jika ada kurang apa sudah apa nanti akan dijelaskan alurnya di sini, alurnya. Cuma di sini tadi belum ada sintaks triggernya. Nanti Anda bisa tanya, buatkan sintaks triggernya. Misalkan seperti ini. Nanti Anda bisa jangan langsung dikopas ya. Jangan langsung dikopas. Ini kan buat histori harga dulu. Nah, triggernya seperti ini. Loh, ini kan punya saya tadi ya. Ya, if out tidak sama dengan new maka insert. Cuma insertnya kan beda. Ya, ini kan pada persediaan ini tidak ada kok ini tidak ada PK-nya ini. Tidak ada primary key-nya kalau ini. Nanti bisa ditanya lagi. Nanti bisa Anda tambahkan di sini. Nah, di sini sudah dikasih penjelasan pada setiap baris di coding triggernya buat apa nanti ini juga Anda pelajari, tidak tidak asal ini dikopas dok ya. Nah, tidak hanya, tapi ini dipelajari juga. Belajarnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya kopas tapi dipelajari pada setiap barisnya. Sampai kalau kurang jelas silahkan tanya lagi. Pada tabel histori harga kok tidak ada PK-nya. Nah, ini tidak perlu tulis lagi karena auto increment. Nah, dia pakai teknis auto increment. Nah, ini ya. Jadi kok di sini tadi mengapa kok tidak ada untuk apa tadi primary key karena primary key yang di sini tadi. Nah, ini sudah dibuat auto increment. Jadi tidak perlu di insert ke dalam triggernya. Jadi yang difokuskan hanya yang selain auto increment. Jadi isinya seperti ini. Ini kalau Anda mau nyoba silahkan ini. Ini contoh yang simple ya, yang lebih sederhana dari punya saya tadi. Kalau punya saya tadi ini agak rumit karena saya mementingkan isi dari primary key-nya. Kalau enggak ya langsung ini aja. Ya. Jadi itu tadi, ini kalau ada if-nya seperti ini. Ya, gitu ya. Ya, sudah dibuktikan di sini nanti kalau kurang jelas tanya lagi di sini apa. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami dan saya harap Anda mau mempraktekkan karena untuk bisa paham harus praktek ya di mata kuliah saya ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.